Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Kita bertemu kembali meskipun dalam keadaan jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, apakah Anda sudah menyiapkan bukunya, pensil dan penghapus? Jika belum, silahkan Ananda bawa terlebih dahulu, tapi jika sudah, silahkan Ananda duduk terlebih dahulu. Nah, Anandaku, Ibu juga mau tanya nih, apakah kalian sudah sarapan? Nah, kalau belum, sarapan terlebih dahulu ya, karena sarapan adalah hal yang baik untuk tubuh kita. Terus, Ibu juga mau tanya nih, apakah tadi kalian udah sholat subuh? Sholat duha? Nah, jangan lupa ya, sholat duhanya tetap dilaksanakan. Nah, Anandaku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Anandaku, sekarang kita masih ke tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, Anandaku, kemarin kan kita sudah belajar tentang benda mati dan benda hidup. Terus, kita juga sudah belajar tentang pembuatan kertas. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah di rumah kalian terdapat banyak plastik? Ya, di kehidupan kita tidak dipungkiri ya bahwa kita selalu memakai plastik. Contohnya, kalau misalkan kalian habis belanja, pasti pakai kresek ya. Terus atau kalian nggak bawa minum nih, beli minum pakai air mineral, nah pakai botol ya. Nah, plastik ini bisa menyebabkan sampah atau limbah. Nah, sedangkan katanya nih, plastik ini sulit diurai. Seperti apa sulit diurainya? Ini ada beberapa data bahwa sampah-sampah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini sulit terurai. Seperti apa? Nah, ini ya data-datanya. Nah, di sini ada bukan lamanya plastik mungkin ya, lamanya benda terurai secara alami. Terurai secara alami ini tanpa harus kita bakar, tanpa harus kita apa-apakan gitu ya. Jadi dia alami, tidak dibantu oleh manusia. Nah, di sini ada nama bendanya itu kertas. Kertas habis atau terurai secara alami itu 2-5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk aja nih yang organik itu 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Ayo loh, lama banget ya, sedangkan yang ngerokok udah banyak di kita. Kulit sepatu 25-40 tahun. Terus plastik kayak yang suka dipakai deterjen, jajanan, katanya gitu ya, 50-80 tahun. Ayo loh. Terus plastik tuh 50-100 tahun. Kaleng soft drink, Masya Allah, sama juga 80-100 tahun. Aluminium juga sama tuh, 80-100 tahun. Batu baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Nah, yang suka dipakai seperti styrofoam itu tidak dapat diurai. Ayo, kita pasti kaget ya bahwa nama benda yang suka kita pakai, tapi ternyata waktu yang dibutuhkan untuk terurainya itu sangat lama. Nah, kebayang gak sih sama anak-anak kalau misalkan tadi plastik yang suka kita pakai, yang sering kita pakai, terurainya 80-100 tahun. Sampai kita meninggal pun itu plastik masih ada. Waduh, bagaimana caranya agar nanti, kan kalau misalkan kita pakai terus-menerus belum terurai pasti menumpuk tuh di bumi. Nah, ini akan mengakibatkan pemanasan global yang pernah Ibu ceritakan di tema kemarin. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi atau kita bumi ini tidak terkena dampak pemanasan global? Caranya itu dengan melaksanakan 3R. Apa sih 3R? 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Reduce itu apa?
dia itu mengurangi. Jadi kita harus menguranginya. Contoh, ketika kita sekarang harus ke supermarket, biasanya kita dikasih kresek. Tapi sekarang, zaman sekarang, karena kita udah tahu bahwa kresek itu lama terurainya, maka kita ditanya, mau pakai kresek atau bawa sendiri? Nah, kalau pakai kresek kita harus bayar, tidak secara gratis. Nah, itu berarti kita sudah mengurangi. Nah, maka dari itu, anandaku, ibu mohon atau ibu ajak kepada kalian, kalau misalkan kalian mau kemana-mana belanja, dianjurkan membawa tas yang udah biasa kita pakai. Jadi bisa dipakainya nggak cuman sekali, dia bisa dibawa kemana-mana dari kain. Nah, itu lebih bagus. Terus, menguranginya dengan cara apa? Kalau misalkan kita mau beli sesuatu, si penjualnya memakai styrofoam, lebih baik kita dari rumah bawa dulu nih mangkuknya atau piringnya gitu ya. Agar apa tadi? Mengurangi sampah yang ada di bumi, tidak terjadi pemanasan global. Apalagi kan styrofoam tidak dapat diurai ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaannya. Terus, kalau misalkan kalian kemana-mana pengen minum, nah coba dibawa atau bekal dari rumah memakai tumbler yang bisa dipakai, tidak hanya satu kali pakai, seperti itu. Terus yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Jadi kata ibu tadi, mempakailah bahan yang bisa digunakan kembali. Kayak tas yang harusnya kresek kan sekali kusut gitu ya. Kalau pakai tas yang dijingjing dari kain kan dia nggak pernah kusut, digunakan kembali ya, seperti itu. Terus recycle itu mendaur ulang. Nah, mendaur ulangnya itu bisa misalkan kayak kaca, pecahan kaca digunakan kembali gitu ya, atau mendaur ulang, dipanaskan dulu, didaur ulang gitu. Atau seperti kemarin kita membuat kerajinan tangan, itu mendaur ulang. Jadi kita bisa dijadikan plastik-plastik itu kerajinan tangan, dan bukan hanya dikurangi kalau seperti itu, jadi bisa menghasilkan karya yang bagus. Nah, anandaku, plastik-plastik ini mempunyai simbol. Simbolnya ini ada 7. Nah, di simbol-simbol ini ternyata kita diberitahu apakah plastik ini aman untuk kita atau tidak aman untuk kita. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Nah, sebelum ibu mulai untuk membahasnya, silahkan Ananda buka terlebih dahulu aktivitas 1 halaman 15. Di situ ada lengkapi tabel terkait simbol-simbol pada plastik. Baik, nomor 1 itu ada PATA, atau kalian boleh bacanya pete, bohong ketang ya. PATA ini ada lambang satunya. Nah, ini dibacanya polyethylene terephthalate. Nah, polyethylene terephthalate ini dipakai untuk botol plastik sekali pakai. Kenapa hanya sekali pakai? Karena jika sering dipakai akan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, ada nomor 2-nya tuh. Boleh PAHD atau HDPE. Nah, di sini apa sih artinya high density polyethylene? Nah, ini dapat dipakai untuk botol susu, lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Nah, ini untuk kode 2 ini cukup aman digunakan berulang kali. Lalu kode angka 3, boleh V aja atau di buku kalian PVC. Nah, ini namanya adalah polyvinyl chloride. Nah, polyvinyl chloride ini disebut juga plastik beracun karena dia itu sulit diurai. Untuk apa? Contohnya untuk pipa air, kabel listrik. Kenapa sulit diurai? Karena kan pipa air biasanya disimpan di bawah tanah misalkan. Nah, di bawah tanah kan banyak zat-zat yang bisa mengurai bahan-bahan. Nah, tapi kan karena dia ini terbuatnya dari plastik yang beracun dan sulit didaur ulang, maka pipa air tidak habis ya dimakan zaman gitu. Lalu nomor 4 ini ada LDPE. LDPE ini adalah low density polyethylene. Biasanya
dipakai pada kantong kresek. Dia dapat didaur ulang, tapi dia lama mengurainya. Lalu ada nomor 5, PP. Dibacanya polipropilen. Polipropilen ini digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Nah, untuk nomor 5 ini aman digunakan. Nah, tapi dia sulit didaur ulang, harus dikurangi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mencari tanda yang bagus untuk makan dan minuman kalian itu adalah nomor 5. Nomor 6, ini ada PS atau PS lah boleh, tapi bukan PlayStation ya. Ini polistiren. Kalau polistiren ini digunakan untuk tempat minum sekali pakai dan styrofoam. Nah, ingat ya, styrofoam dia tidak bisa didaur ulang karena ada zat karsinogen kembali. Nomor terakhir 7, other. Nah, ini dia terbuat dari polikarbonat atau terbuat dari karbon. Dia termasuk bukan dari kode yang 6 tadi. Jadi ini berbahaya jika dipanaskan dan biasanya katanya dipakai untuk makanan dan minuman yang sangat berbahaya. Nggak tahu ya seperti apa makanan dan minuman berbahaya karena ibu belum menemukan yang other ini. Nah, setelah pembahasan tadi silahkan Ananda buka aktivitas 2 halaman 16. Di sini berilah tanda checklist pada jenis plastik yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nomor 1. Bahan plastik yang digunakan dalam pembuatan botol susu adalah nomor 2 ya. Botol susu itu nomor 2. Terus nomor 2, bahan plastik yang digunakan untuk botol lembek. 3 apa 4? Nah, kalau botol lembek ini kan kalau 4 kan tadi katanya kan untuk kresek ya. Berarti bisa di nomor 3, tapi mungkin yang lembek itu maksudnya ke kabel listrik ya. Jadi nomor 3, nomor 2 itu. Nomor 2 itu kodenya 3. Lalu nomor 3, bahan plastik yang digunakan sebagai bahan dasar styrofoam tadi kodenya kode 6, pinter. Nomor 4, bahan plastik yang biasa digunakan pada botol minum. Nomor 5 ya, karena yang biasa itu berarti yang aman. Nomor 5, bahan plastik yang paling sulit didaur ulang. Tadi nomor 3, oke. Lalu, aktivitas 3 halaman 17. Kosakata ini ada 5, ibu berikan artinya. Tadi sampah itu artinya limbah, terurai, habis, dimakan, waktu. Tadi 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu mengurangi, pinter. Reuse, nomor 4, menggunakan kembali. Dan nomor 5, recycle, mendaur ulang. Nah, sekarang karena ibu sudah beritahu kepada kalian bahwa plastik itu bisa mengakibatkan pemanasan global dan kode-kode plastik yang bisa kalian pakai, maka dari itu ibu berikan kebebasan kepada kalian. Apakah kalian ingin menguranginya atau tetap menggunakannya? Tapi kalau misalkan tetap terus memakai, tidak dikurangi, tadi bahwa kita akan mengalami kerugiannya nanti gitu ya. Bumi akan semakin melaksanakan pemanasan global. Nah, sekarang kita kan ibu memberikan kebebasan kepada kalian. Tapi kalian juga bisa memusyawarahkan kepada orang tua kalian bagaimana kalian akan mengambil sikapnya. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang simbol musyawarah. Itu adalah simbol musyawarah itu adalah kepala banteng karena merupakan pengamalan sila keempat, yaitu apa coba? Sila keempat. Sila keempat, ayo apa?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pinter. Nah, sekarang kita akan atau Ibu akan bahas musyawarah itu apa sih? Nah, musyawarah itu adalah membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah ini boleh kalian tulis di aktivitas 6 halaman 19 ya. Ulangi ya. Musyawarah ini mempunyai tujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu musyawarah mufakat. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, kita berkumpul bersama banyak orang, musyawarah mufakat, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Jadi, semuanya berembuk gitu ya. Bagaimana nih jalan keluarnya gitu. Lalu yang kedua itu ada pemungutan suara. Pemungutan suara ini seperti ini. Kayak kemarin kita pernah di tahun 2019 ya, kita melaksanakan pemilihan umum. Itu adalah bentuk musyawarah pemungutan suara. Istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Nah, kalau kemarin waktu pemilihan umum itu kan terbuka karena dilihat semuanya, ada saksi bisa kalian lihat. Tapi kalau misalkan tertutup itu seperti apa, Bu? Tertutup itu jadi misal ibu mau atau ayah ibu kalian tuh nenek kakek itu berembuk. Ini kita mau punya misi nih, yaitu mau ditinggalin anaknya, tapi ini yang ngejagain adiknya siapa nih? Ada 2 nih kakaknya misalkan gitu. Nah, di sana mereka berembuk, berempat cari voting. Misalkan yang setuju kakak pertama siapa? Katanya gitu. Ada misalkan ada berapa orang. Terus yang setuju kakak kedua siapa? Ada berapa orang. Nanti yang paling banyak itu yang dipilih, seperti itu ya. Nah, di aktivitas 7 ini tulislah 5 contoh pelaksanaan musyawarah di lingkungan sekolah. Coba di lingkungan sekolah. Kalian bisa melaksanakan pemungutan suara pemilihan ketua kelas ya. Kalau di awal pembelajaran melaksanakan pemungutan suara. Nah, itu pemungutan suaranya secara terbuka karena semuanya bisa tahu, bisa melihatnya. Ada saksinya gitu ya. Saksinya terlihat semua orang, terbuka. Lalu yang kedua itu contohnya musyawarah memilih petugas piket kelas. Nah, petugas piket kelas bisa secara terbuka juga yang dipimpinnya misalkan sama ibu. Misalkan Budi mau hari apa nih Budi piketnya, nah gitu biar tanggung jawab gitu ya. Terus misalkan Ani mau hari apa nih piketnya gitu, dipilih. Nanti kalau semuanya sudah setuju baru disahkan gitu ya. Terus musyawarah memilih petugas upacara. Nah, musyawarahnya misalkan itu mah hanya dari beberapa guru saja. Musyawarahnya oke, hari Senin sekarang sepertinya lebih baik kelas 5 misalkan yang menjadi petugas upacara, seperti itu. Terus musyawarah memilih pengurus kelas misalkan karena sudah dipungut nih semuanya, ketua kelasnya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Dimusyawarahkanlah siapa yang akan menjadi seksi kebersihan, siapa yang mau misalkan gitu. Nanti ada lagi yang mau, nah nanti beberapa orang yang mau itu diambil lagi musyawarah, yaitu pemungutan suara, siapa yang paling banyak dia yang menjadi, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah musyawarah dalam berdiskusi kelompok. Misal ibu memberikan tugas nih kepada kalian, coba kalian cari tahu atau diskusikan oleh kalian apakah plastik itu baik untuk lingkungan kita. Nah, kalian misalkan berembuk 4 orang, 5 orang, tapi kan sekarang karena kita ini tidak bisa langsung belajarnya, jadi tidak bisa dilaksanakan untuk berdiskusi secara kelompok. Biasanya suka ada ya di sekolah berdiskusi secara kelompok. Nah, Anandaku, untuk hari ini pembelajarannya atau pembahasan materinya sekian.
Namun, apa Bu tugasnya? Karena semuanya sudah Ibu bahas. Nah, tugasnya itu adalah kalian ajak orang yang ada di rumah kalian untuk memusyawarahkan sesuatu. Misalnya, mau musyawarah tentang plastik boleh. Atau misalkan mau musyawarah tentang hari Minggu kita mau kerja bakti nih. Kalian mau bagian apa kerja baktinya? Nah, itu juga bisa dimusyawarahkan. Boleh mengajak ayah, ibu, kakak, adik, nenek yang ada di rumah, silahkan divideokan. Nah, nanti videonya nggak lebih dari 2 menit ya. Nah, abis gitu kalau bisa pemimpin musyawarahnya itu adalah yang lebih tua dibandingkan kalian. Jadi nanti adil ya, seperti itu. Jadi tugasnya itu membuat video tidak lebih dari 2 menit musyawarah bersama keluarga ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.